warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Acara haul adalah acara yang sudah mentradisi, dalam artian tradisi baik lagi mulia yang turun-temurun biasa kita laksanakan, khususnya orang-orang kita di Kalimantan dan lebih khusus lagi di daerah kita Kalimantan Selatan. Lalu apa yang dimaksud haul? Haul dalam pengertian peringatan wafat atau meninggalnya seseorang. Satu haul 1 tahun wafatnya. 2 haul sudah 2 tahun peringatan wafatnya. 17 haul berarti 17 tahun. Nah, maka daripada itu, setiap kita mengadakan atau menghadiri acara haul, lebih-lebih lagi bulan Rajab ini, di mana-mana sebulanan mesti di berbagai tempat diadakan dan dihadiri haul dari seorang al-alimul allamah, lagi al-alim billah, Maulana Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Al-Arsyadi Al-Banjari, atau masyhur kita kenal dengan sebutan beliau Guru Sekumpul. Adapun perkara haul itu relatif aja. Ada kalanya orang sedikit dan ada kalanya orang yang hadir melimpah ruah banyaknya. Namun melimpah ruah banyak orang yang hadir ataupun sedikit itu relatif saja. Yang terpenting bagaimana kita menempatkan hati kita ketika kita akan melaksanakan haul atau di saat kita menghadiri acara haul tersebut. Haul dalam artian peringatan wafatnya seseorang. Jadi lamun kita hadir haul, seakan-akan kita melayat kepada seseorang yang kala itu wafat. Karena kaset atau perfilmannya diputar, maka daripada itu yang paling tepat acara haul itu berarti menumbuhkan perasaan duka kita, kesedihan di dalam hati kita. Karena yang dihauli itu pasti orang yang tidak ada lagi di dunia ini. Setiap orang baik, orang mulia, apalagi penuntun umat, pembina umat ke jalan yang lurus, ke hadrat Allah dan ke hadrat Rasulnya, atau ke hadrat Rasulullah, bahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghauli beliau. Namun beliau yang dihauli ini sudah tidak nampak lagi wujudnya di dunia ini. Maka apa yang timbul di dalam hati kita? Lalu bagaimana kesan kita ketika kita menghadiri haul? Tentu kita merasakan kehilangan. Mulai turun pada rumah menuju tempat haul, dimanapun tempatnya, siapapun yang mengisi acaranya, bayangkan seakan-akan kita melayat kepada seorang yang kala itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung apakah, di rumah siapa, di masjid mana, lalu kita dapat undangan haul kumpul, mulai turun, mulai rumah, maka yang ada di dalam bayangan kita apa? Oh, Sidin Bahari wafat. Waktu Sidin wafat, banyak orang-orang yang datang melayat kepada Sidin, melepaskan kepergian terakhir Sidin dari alam dunia ini kepada alam yang penuh kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Sampai ke tempat haul,
apa yang ada di pikiran kita, seakan kita menanti-nantikan, sudahkah sidin ini dimandiin, sudahkah sidin ini dikafani, jam berapa kaitan sembahyang mayatnya, jam berapa kaitan sidin dikuburnya, siapa kaitan imamnya, siapa kaitan pendampingnya. Nah, ini kedudukan hati dan pikiran mesti kita dudukkan atau kita tempatkan pada tempat yang tepat ketika kita menghadiri acara haul. Beda dengan kita memperingati acara HUT, hari ulang tahun. Beda ketika kita menjelang atau menghadiri acara milad. Beda ketika kita menghadiri acara maulid. Kalau acara peringatan hari lahir, acara ulang tahun, itu tentu yang ada di hati kita dan keadaan bahasa tubuh kita adalah segala hal yang menggembirakan, menggebu-gebu kealayannya karena menyambut hari ulang tahun. Kada usah perkara wali besar. Contoh aja hendak HUT kemerdekaan, perasaan kita nih hendak HUT kemerdekaan tentu beda dengan ketika menanti hari atau menjelang hari 30 September yang di situ adalah hari yang bersejarah, gugurnya pahlawan nasional, gugurnya pahlawan revolusi. Tentu suasananya beda. Kalau peringatan 30 September 65 atau yang disebut Gestapo atau yang disebut Gestok, tentu semakin tanggal itu tiba, hati orang-orang yang mengerti akan sejarah atau hati orang-orang yang mengalami kehidupan di masa itu semakin berduka cita sampai pada harinya seakan-akan kembali ke masa yang telah lewat. Artinya di saat kita menghadiri haul, tanamkan perasaan kehilangan di dalam hati kita kepada orang yang dihauli. Lalu pada akhirnya kita sedih karena orang yang dihauli ini sampai kiamat kada pernah ada lagi kembali ke dunia ini. Walau ada gantinya, walau misalkan banyak gantinya, tapi tetap setiap gantinya itu ada aja yang kada sama daripada orang yang telah tiada tersebut. Lamun sasar para haul, sasar menghadiri haul, sasar kita bergembira. Sasar hubungan itu sama halnya kita bergembira akan kewafatan sidin. Jadi adab ini halus, bahkan dia adab ini halus, bahkan adab perkara menghadiri haul. Sasar para haul, misalnya haul wali manapun, ulama manapun, lebih lagi kumpul. Sasar kita berbahagia, maka salah kita mengembangkan keadaan hati kita. Waktu hadir acara haul, hati kita senang banget, seakan-akan kita senang dengan kepulangan orang yang dihauli itu untuk selama-lamanya. Artinya ini perlu pikiran, perlu kajian yang mendalam supaya kita tahu menentukan adab bagi kita di dalam membedakan dan menumbuhkan suasana hati ketika kita menghadiri haul ataupun menghadiri milad, menghadiri maulid, menghadiri HUT. Nah itu diantaranya makanan panganan sedih, pengarannya sedih, biarlah nyaman-nyaman makan di hadapan ada nih selera kita. Orang hingga ribut babatiran, ada nih kita terperhatikan karena kita sedih. Contoh sederhana, anak menghauli kita atau kawitan menghauli anak, sasar para haulnya, sasar di acara haulnya pasti sasar menggandeng orang tadi. Yang awak lama saja, kada gagah, kada seakan-akan kada nampak kekuatan dan raut wajah ceria di wajah kita yang akan menghauli seseorang yang kita cintai. Kemudian lagi, ketika kita menghadiri acara haul ulama manapun, haul wali manapun, lebih lagi haul Pusat Kumpul,
supaya satu hati, satu rasa, satu niat dan satu tujuan, tidak membedakan satu sama lainnya, baik antara orang sugih atau orang susah, baik antara orang berpangkat ataupun ada, baik antara orang alim ataupun ada, baik antara orang keturunan mulia ataupun keturunan jabat. Bayangkan dimanapun ketika kita menghadiri haul guru kumpul, seakan-akan kita mengingat kembali, walau kita tidak pernah ke sana, tapi kita tahu hafalnya. Kita baca biografinya, kayak Pak Sidin waktu hidup ke majlis, berapa banyak orang yang datang di majlis Sidin, puluhan ribu orang-orangnya dari berbagai etnis atau suku, dari berbagai kalangan dan dari berbagai keadaan. Lalu orang-orang yang hadir ke situ, nah kata usah jauh, kalau usah kumpul mungkin ulumun yang jelas mengaji di Darussalam kada suah, bailang pada Sidin kada suah, mali majlis kada suah. Suasananya itu kita mengambil iktibar kata usah kali. Ketika hadir ke majlis guru di Makuun, ada di antaranya yang hadir malam Arba'ah di majlis guru yang ada di Balangan, jamaahnya banyak. Nah, ketika kita hadir di majlis ulama-ulama besar tersebut, lalu kita akan berpengerasa, menggunakan pengerasa kita, menggunakan mata hati kita. Sealim-alim pun kita, lalu hadir di majlis mereka, seakan-akan kita pada visi ilmu walau sahulu. Kadada artinya ilmu kita dibandingkan ilmu sendiri. Lalu kaitan adabnya, bila kian atau ulun hadir ke majlis guru sekumpul, seapapun kita bisa ilmu dan pengalaman, kadada gunanya dibandingkan luas dan dalam ilmu yang beliau miliki dan betapa panjang lebarnya pengalaman hidup yang beliau jalani. Nang sungguh bila kasih do ada deh rasa sungguh, rasa hendak perhataannya. Habis itu pulang nampak jabatan dunia menghadir ke majlis-majlis besar, ada deh rasa aku ni jabatan ini, aku ni kedudukan itu, aku ni kepala aku ni kepala yang di bawah aku kepala yang di bawah itu lah yang apa? Karena artinya kita tidak punya martabat sedikit pun ketika kita menghadiri majlis ulama besar. Nah, begitu cara kita menempatkan hati kita ketika kita menghadiri acara haul, wajib manapun, ulama siapapun, tapi khusus yang masyhur dengan sebutan guru sekumpul tersebut. Lalu pulang garis bawahnya, kita wajib mencintai setiap ulama. Kita wajib mencintai semua orang saleh, lebih-lebih guru sekumpul. Namun perlu kita ingat, walau sedalam apapun cinta kita kepada beliau, walau kita siang dan malam mentaklimkan menyanyi beliau, maka cinta itu akan sempurna apabila disertai dengan adab. Terkadang kita itu cinta, tapi kalau kita tidak beradab kepada orang yang dicintai, maka andaikan orang yang dicintai itu bersampai, Sidin pun banyak mengatur kekeliruan kita juga. Insya Allah paham. Artinya kita dengan Datuk Malampaya, dengan guru sekumpul dan dengan ulama yang lainnya. Tapi ada kita kayak apa? Pulang dalam mencintai. Oh, kita punya kawitan. Kita punya guru-guru yang sejak awas mengajari kita. Mulai awal, mulai pertengahan sampai akhir pengukuran, Sidin guru kita mengajari ilmu yang manfaat, mencontohkan diri kita kepada ilmu yang manfaat. Artinya kita kepada seorang wali wajib, tapi jangan meninggalkan cinta kita kepada orang yang bujur-bujur berhadapan lawan kita. Guru si A, guru si B, guru si C, guru si D. Nah, ini kan cinta yang bagus adalah cinta yang disertai adab atau tata krama. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ya mudah-mudahan kita kawal menerapkan rumus-rumus ini dimanapun kita berada, dan lebih-lebih di dalam sebulanan Rajab ini. Mungkin semakin hari semakin banyak lainnya kita dapat seruan di mana-mana, dapat undangan di mana-mana.
Bahkan harusnya adab ini bagi orang yang mengerti. Misalnya orang itu dikatakan ustaz atau muadzin atau ya terserah guru misalnya. Nah, sidin punya majlis, sidin mengadakan doa haulan urusan umur. Tapi kita yang disertai adab tadi ada semata haul urusan umur yang dilaksanakan sidin. Tentu di antara guru-guru sidin yang jujur mengajari sidin yang sudah wafat, setidaknya ada sidin sisipkan doa pada setiap majelisnya. Nah ini kan kita yang sesuai dengan adab. Nah misalnya orang yang patuh adat, misalnya orang tua alim, diundang ke suatu kampung, suatu masjid, suatu majelis untuk memimpin haul urusan umur. Bahkan membacakan riwayat atau biografi kehidupan sidin. Maka orang yang beradab seakan-akan kayak guru itu hidup, kita bilang wali sidin. Salim alim orang kalau berhadapan lawan Ustaz ini kayaknya berpakaian kayak pakaian santri aja. Di Panua misalnya kesurban, menghadap lawan sidin ada turun kesurban, seakan-akan di itu model ada rasa parah, rasa hadir sahabat lawan sidin. Apalagi misalnya pakaian ulama besar, bisa ulama-ulama yang berpakaian selayaknya ulama berhadap urusan umur, kecuali ulama tersebut ada kaitan kawan sidin seperguruan di mana atau hubungan terakhir daripada sama pada kuliah dan kuliah lampayakah. Nah jadi ini harus pandang perkara adab ini. Artinya mudah-mudahan kita perkataan paham, imbah paham orang masuk ke dalam hati, imbah masuk ke dalam hati dari tangan, kata pada mengada dalam hati perkara adab atau memaknai istilah haul bagaimana dan istilah bilat mulai tahun bagaimana. Allah Subhanahu wa taala adam turun banyak mudamun atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.